Pemirsa, ironis memang bagi penyanyi dangdut Inul Daratista setelah namanya dikenal sebagai Ratu Ngebor. Kritikan tajam datang bertubi-tubi terhadap dirinya. Mengawali karirnya, Inul sudah mendapat kecaman dari Majelis Ulama Indonesia ketika dirinya masih menyanyi di daerah asalnya Pasuruan, Jawa Timur. Dilanjutkan saat ia tampil Januari lalu dalam sebuah acara televisi swasta, Inul mendapatkan kritikan tajam ketika ia berpose dengan suami Presiden Megawati Soekarno. Apa benar media tersebut sama sekali tidak pernah mengkonfirmasikan berita itu kepada Miing? Sama sekali tidak mengkonfirmasikan. Kalaupun dia misalnya dia bilang menelepon saya berkali-kali handphonenya mati, kan dia juga tahu rumah saya, gitu. Kan tungguin aja, begadangin aja kalau mau dia punya tanggung jawab terhadap penerbitan itu. Dan menurut keluarga saya hari Minggu dia datang ke rumah saya, bukan mencari saya tapi mencari anak saya, gitu loh. Itu satu. Artinya tidak cukup alasan bahwa dia nggak bisa mengkonfirmasi kepada saya. Menurut Miing, pemberitaan itu telah mengganggu kehidupan pribadi dan keluarganya. Kakak saya sekarang juga shock, sakit kan. Hanya gara-gara dituduh bahwa kalau adik-adiknya kawin lagi dapat istri baru lah, istri barunya terus belanja. Itu kan naif banget gitu loh. Kok menciptakan sebuah market cuma satu orang harus mengorbankan rumah tangga, itu kan aduh, nggak tahu akalnya di mana gitu. Apa perlunya gitu loh. Mereka mempermalukan saya walaupun sama sekali tidak punya alasan saya untuk malu gitu di sana. Iya kan? Tidak ada yang saya lakukan dengan haram atau melanggar hukum. Emang saya perampok uang rakyat atau apa yang diuber-uber dari 2 provinsi gayanya gitu, dari Banten sampai ke Sukabumi. Hanya orang gila aja ke Sukabumi ngapain, nggak punya urusan saya. Punya juga yayasan di sana ada memang. Tapi bagaimana dengan kebenaran berita itu sendiri? Ya dicek aja. 5 istri dicek aja. Datanya mana gitu, buktiin. Sekarang kita main bukti aja deh, pembuktian aja. Pemirsa, untuk mendapatkan keseimbangan berita, tim Cek Tadi Cek juga mewawancarai Fatan Rangkuti, Product Manager tabloid Bintang Milenia. Kita berusaha untuk menghubungi Miing tentang berita yang kami dapatkan. Benar nggak bahwa pernikahan ini sudah terjadi 5 kali? Benar atau tidaknya kan gitu perlu ya otentik dari Miing bahwa iya atau tidaknya gitu. Tapi sayangnya sulit sekali untuk menghubungi dan untuk mendapatkan konfirmasi dari Miing tersebut gitu. Lalu apa yang menjadi alasan Fatan menurunkan berita itu padahal belum mendapat konfirmasi dari Miing langsung? Kalau kita kan selalu mengerti bahwa jalur jurnalistik bisa kita dapatkan kalau ada data-data yang mendukung gitu kan. Data-data ini kan ada yang mendukung ke kita bahwa kejadian ini adalah orang-orangnya ini. Kita juga nggak bisa tebak-tebak kan nama istrinya. Pertama ini, kedua ini, ketiga ada anak yang namanya ini, ada anak yang namanya ini. Nggak bisa dong gitu kan. Kalau tidak ada data yang kita dapat gitu. Dan saya rasa kan jurnalis sekarang kan bukan jurnalis yang kacangan yang bisa nulis sembarangan tanpa ada pendukung apa-apa gitu. Enggak, saya rasa sih enggak. Miing akan mempidanakan pemberitaan itu sebagai pelecehan hak asasi manusia. Apa yang akan dilakukan Fatan menghadapi sikap Miing itu? Kalau risiko-risiko seperti itu saya sudah sadar ketika saya pertama kali menjadi seorang wartawan. Pertama kali menerjuni dunia ini gitu kan. Tapi kan masih ada sesuatu yang bisa kita kompromikan dalam hal-hal ini gitu kan. Toh biasanya dengan kompromi yang baik-baik gitu kan, seperti yang kita tawarkan kepada Miing, mari kita berikan hak jawab dengan porsi yang sama. Itu kan satu kompromi yang bisa disepakati. Kalau memang tidak bisa ya kita tempuh saja jalur hukumnya. Setelah melontarkan kecaman keras terhadap Inul Daratista, Anissa Bahar, Uut Permatasari, dan sejumlah penyanyi dangdut lainnya yang dianggap telah mengekspos goyangan seksi, Rhoma Irama melanjutkannya dengan aksi pencekalan. Rabu malam kemarin bersama sejumlah penyanyi dan musisi dangdut lainnya, ia mengeluarkan fatwa. Pemirsa, ironis memang bagi penyanyi dangdut Inul Daratista setelah namanya dikenal sebagai Ratu Ngebor. Kritikan tajam datang bertubi-tubi terhadap dirinya. Mengawali karirnya, Inul sudah mendapat kecaman dari Majelis Ulama Indonesia ketika dirinya masih menyanyi di daerah asalnya Pasuruan, Jawa Timur.
Dilanjutkan saat ia tampil Januari lalu dalam sebuah acara televisi swasta, Inul mendapatkan kritikan tajam ketika ia berpose dengan suami Presiden Megawati Soekarno Putri, Taufik Kemas. Dan memasuki awal Februari, Inul pun mendapat kecaman dari Koalisi Perempuan Indonesia seputar goyangannya yang mengundang syahwat dan terkesan porno aksi dan pornografi. Kini setelah namanya mendapatkan sorotan tajam dari media lokal dan internasional, Inul pun mendapat sandungan dari musisi dangdut senior Rhoma Irama. Pekan lalu di hadapan wartawan, Rhoma Irama dengan lantang mengkritik keras terhadap penampilan Inul yang dinilai mencemarkan warna musik dangdut dengan image negatif. Merasa tidak mendapat tanggapan dari Inul serta penyanyi-penyanyi dangdut wanita yang memiliki goyangan sejenis dengan Inul, Rhoma pun kembali bereaksi. Rabu malam lalu bertempat di kampung artis di daerah Cipayung, Jakarta Timur, sejumlah artis dangdut berada di bawah naungan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut bersepakat untuk menolak menyanyi, mencipta lagu dan mengiringi Inul Daratista. Isi kesepakatan itu disampaikan oleh Rhoma Irama. Seluruh penyanyi dangdut Indonesia tidak akan mau mendampingi Inul sepanggung dengan Inul. Itu komitmen kita. Kemudian seluruh pencipta musik Melayu Dangdut tidak akan mengizinkan ciptaan lagunya dibawakan oleh Inul dan sejenisnya dan teman-temannya. Kemudian dan seluruh pemusik tidak akan mau mengiringi Inul. Kalau upaya-upaya yang demokratis seperti ini tidak ditanggapi, kalau majelis ulama tidak ditanggapi, kalau para ibu-ibu, keresahan ibu-ibu tidak ditanggapi, kalau korban-korban perkosaan tidak ditanggapi, saya dengan teman-teman bahkan umat Islam akan mengadakan jihad melawan siapapun yang menghalalkan inulisasi ini. Saya akan jihad. Sikap pencekalan terhadap Inul yang disuarakan oleh Rhoma Irama itu juga mendapat dukungan dari sejumlah penyanyi dangdut lainnya. Menurut mereka sependapat dengan sikap Rhoma Irama dalam mengecam aksi goyang Inul yang menjatuhkan citra musik dangdut yang telah mereka bangun. Kita pengen dangdut itu kembali indah, dangdut itu kembali bersih seperti yang kayak stasiun-stasiun dulu minta. Ya kan, kepada kita. Gitu, kita kepengen dangdut itu indah dan nomor satu, kita nggak mau dangdut dicaci maki oleh masyarakat, dibilang dangdut itu musik setan, dangdut itu musik iblis, dangdut itu seperti seperti sarana pelacuran. Itu yang kita lihat. Sebenarnya kegelisahan itu ada, kalau aku sih sebenarnya belum pernah sepanggung sama Inul. Eri mungkin udah gitu ya. Jadi aku belum tahu bagaimana kondisinya. Tapi kalau ngelihat dari kondisi teman-teman yang sangat mengeluh atau apapun lah, kayaknya sih kita mungkin nggak usah nyebutin nama atau apa ya. Cuman minimal aku cuman pengen mengembalikan lagi gitu untuk masyarakat bahwa dangdut tuh tidak harus begitu. Pokoknya kita nggak setuju kalau artis dangdut pakai goyang-goyang yang bikin nafsu lelaki. Jadi goyang biasa aja deh, ya. Kalau di kamar sih masa bodoh. Itu emang yang gue harapin begitu. Gue umur udah begini, mesti syahwat gue naik dong. Tapi jangan di mass media TV itu ngancurin generasi muda, penerus, ya kan? Iya. Sejak awal kecaman Rhoma Irama dilontarkan terhadap Inul, Cek dan Dicek berusaha mengkonfirmasikan hal itu kepada penyanyi dangdut asal Pasuruan ini. Namun Inul yang tengah laris manis ini sulit dihubungi. Cek dan Dicek baru bisa menghubungi hari Kamis kemarin saat ia tampil di T-Box Cafe Jakarta Selatan. Dan bagaimana Inul menghadapi pemboikotan atas dirinya yang sudah diproklamirkan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut ini? Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan di antara kita tidak ada perselisihan lagi, semuanya akan berjalan kembali baik. Sebagai junior saya menjunjung tinggi Bapak Haji Rhoma Irama di sini. Selebihnya saya benar-benar minta maaf kalau memang saya punya salah. Tapi seorang Inul di sini sudah pasti tidak bisa dirubah. Karena saya punya ciri khas seperti ini. Allah memberikan saya seperti ini. Jadi Inul adalah seorang Inul. Saya tidak sakit hati karena mungkin beliau ada kesalahpahaman karena juga belum bersua sama saya, berjumpa sama saya, juga belum berbicara karena padatnya waktu, bukan karena saya sombong dan tidak mau bertemu. Saya sebenarnya dari Jakarta di sini datang seorang diri, pengen bersahabat, pengen saya itu berteman dengan banyak-banyak artis senior yang top-top, yang namanya bayangan saya itu sebagai seorang penyanyi yang dari bawah, pengen bercanda dengan selebritis, bagaimana rasanya bercanda dengan beliau Haji Rhoma Irama, kapan saya bicara bernyanyi dengan Umi Haja Elvi Sukaisi, atau kapan saya bernyanyi dan berjaipong dengan Mbak Kamelia, juga pengen bernyanyi dengan Mbak Cucu atau siapa gitu. Sini saya pengen sekali begitu. Tapi
kenyataannya lain gitu loh. Upaya apa yang akan dilakukan Inul untuk menghadapi pemboikotan musisi dangdut itu? Saya sebagai seorang artis, rezeki yang Tuhan berikan tidak di sini. Banyak sekali, Indonesia luas sekali ya. Saya pikir tidak ada rezeki di sini. Mungkin saya bisa pulang kampung kek, bisa menyanyi kembali dari kampung ke kampung, mungkin akan lebih nikmat rasanya mungkin. Atau mungkin banyak sekali show-show yang